Seringkali dalam mencapai tujuan tertentu, kita justru mempersulit diri sendiri atau mempunyai perilaku yang dinamakan sabotase diri. Inilah yang akan kita perbincangkan bersama narasumber Ibu Ety Rahmawati dalam program Bincang Kita Bercakap Bersama Mencari Makna. Halo Sobat Askara Channel, kembali lagi kita di Bincang Kita dan sudah ada bersama-sama dengan kita ada Ibu Ety Rahmawati. Terima kasih Bu sudah bersedia ngobrol lagi ya. Setiap bulan kita selalu ketemu. Sehat-sehat ya Bu? Sehat selalu. Oke. Ya, dan hari ini tentunya kita akan membicarakan topik yang menarik nih menurut saya nih Bu. Karena kan tentang sabotase diri dan menyambung. Mengingat ada pepatah nih ya Bu ya, kalau musuh terbesar kita itu bukanlah orang lain, melainkan diri sendiri. Nah makanya muncul istilah itu ya, self-sabotage atau sabotase diri. Nah mungkin Bu Ety kita bisa dibantu ini melihat contoh-contoh atau bentuk-bentuknya orang yang sabotase diri itu seperti apa aja. Iya, kalau seringkali sabotase diri itu orang nggak nyadari ya, kalau dia mengalaminya. Kalau Kak kira-kira pernah nggak merasa, oh saya mengalami sabotase diri gitu. Mungkin taunya belakangan gitu ya. Kayaknya ini saya mempersulit diri sendiri ini gitu ya. Kadang-kadang memang kalau dari sisi hal-hal kecil gitu itu orang nggak merasa gitu, nggak terasa kalau dia sedang sabotase dirinya sendiri gitu ya. Misalnya kalau kita punya tujuan pengen punya berat badan yang seimbang gitu. Tapi kita pengen ke situ, tetapi ada tapinya. Tapi kalau saya diet nanti kena ininya, kena di saya jadinya tidak bisa kena di tekanan darah saya atau apa. Nah, itu kan sesuatu yang ingin kita lakukan, kita capai, kita tuju, tetapi kita sendiri yang bilang tapinya itu loh ya. Oh iya, malah menahan diri sendiri. Seringkali seperti itu. Atau kalau dalam pekerjaan, hal kecil ya memang kalau dalam hal pekerjaan kita sebenarnya punya deadline besok jam 10 misalnya. Ini kan masih jam berapa? Jam 10 siang, jam 11 siang misalnya. Kemudian masih besok. Kita tunda dulu. Kemudian ternyata kita melakukan hal yang lain yang lebih asik mungkin. Akhirnya malam baru keinget, oh ya saya kan harus selesaikan itu. Kemudian kita menjadi ngelembur, kita menjadi setengah mati mengerjakannya sampai pagi, sampai tidak istirahat. Itu kan menyiksa diri ya. Berarti itu merupakan sabotase diri yang biasanya kadang dilakukan oleh seseorang tanpa sadar sebenarnya ya. Menunda-nunda itu juga merupakan sabotase diri. Kadang-kadang kita lakukan tanpa kita punya tujuan sebenarnya ke sana, maksudnya mesabotase diri kita sendiri, tetapi ternyata kita melakukannya gitu. Kalau hal-hal yang mungkin lebih jauh lagi, biasanya kadang sampai orang melukai diri sendiri ya, karena melukai diri sendiri, kemudian dia tidak merasa rendah diri, tidak mampu merasa tidak mungkinlah saya bisa mencapainya. Kan biasanya gitu ya. Misalnya orang punya keinginan bisnis, tetapi dia tidak berani melangkah. Tidak berani mengambil langkah untuk masuk ke dalamnya gitu. Nah itu biasanya menjadi sabotase dirinya sendiri. Sebenarnya dia bisa gitu ya. Orang yang mau mencapai, ingin masuk S2, tapi tidak mau berusaha gitu ya. Atau malah mungkin takut nggak jadi daftar gitu. Terus merasa nggak mungkin lah saya bisa. Nah itu kan juga sebenarnya kalau kita mau kan kita bisa usahakan gitu ya. Kalau seseorang punya tujuan harusnya bisa mengusahakan apapun yang ada di depannya. Nah kemudian biasanya seorang tidak berani menyabotase dirinya sendiri itu karena takut gagal gitu ya. Kalau dia mau melangkah tetapi nanti gagal saya. Nanti kalau saya gagal saya nggak bisa mencapainya. Nah itu sebelumnya sudah merasa nggak mungkin lah gitu. Dan pesimis ya memang rendah diri, pesimis itu yang seringkali membuat seorang menjadi
sabotase diri sendiri ya gitu. Ya jadi kalau bisa simpulkan sedikit begitu, berarti sabotase diri itu sebenarnya tanpa kita sadari kita perilaku yang menahan diri sendiri, menghambat diri sendiri seperti itu. Kan itu memang agak aneh begitu ya. Kan biasanya umumnya manusia ingin mencapai sesuatu ya memotivasi diri sendiri. Ini malah ada kecenderungan kita menarik diri. Nah, kira-kira Bu Eti penyebabnya apa aja sih yang bisa berkontribusi orang ini bisa sabotase diri? Tadi mungkin agak disinggung sedikit ya, ada karena takut gagal, tapi mungkin ada faktor-faktor yang lain yang... Iya, memang faktor utama itu sebenarnya dari diri sendiri ya. Terus yang mempengaruhi seseorang, dia merasa takut gagal, seperti tadi takut gagal atau rendah diri, itu biasanya karena dari latar belakang, dari latar kehidupannya, terutama pada masa kecilnya, pola asuh orang tua. Nah, ini orang tua punya peranan ini ya, kalau gini nih ya. Jadi kalau kita sudah menjadi orang tua, jangan sampai membuat anak itu menjadi pesimis ya. Misalnya orang tua kadang ada orang tua yang bilang, kamu itu nggak bisa pasti, kamu itu bodoh. Nah, mungkin karena emosi ya, anaknya kadang-kadang kalau anak-anak, namanya anak-anak itu kan suka gitu ya, terus kasih tahu susah gitu ya, terus akhirnya kita bilang, kamu itu nggak bisa dikasih tahu, kamu itu pasti tidak bisa nanti. Nah, itu kadang-kadang kalau orang tua sering mengatakan seperti itu kan sudah jadi di pikiran anak itu tertancap ya. Jadi dia berpikir, saya pasti nggak bisa, saya ini bodoh, saya ini gitu ya. Itu kalau dari sisi pola asuh itu ya, penyebabnya biasanya kadang-kadang dari sisi pola asuhnya. Dari kita kecil itu itu sudah tertanam gitu. Nah, memang kalau sudah begitu, memang kita kalau sudah dewasa dan kita menyadari kan, kalau kita sudah dari orang tua, jangan lakukan itu kepada anak-anak kita gitu ya. Kemudian bisa jadi karena trauma. Ada orang yang pernah melakukan sesuatu, kemudian dia gagal, kemudian dari kegagalan itu dia misalnya ada orang lain yang suka mengejek atau melakukan memodel, kamu tuh pasti gak bisa. Itu bisa jadi kan, itu jadi orang jadi trauma. Trauma itu bisa juga membuat orang penyebabnya menjadi sabotase diri ya. Jadi dia merasa nggak mungkin lah saya bisa. Kemudian karena trauma itulah yang membuat dia tidak mau lagi lah. Saya tidak ingin lagi melakukannya. Saya tidak mau berusaha. Nah, ada juga trauma yang dari lingkungan. Misalnya lingkungannya itu memang penuh dengan kesulitan. Di sepanjang dia hidup, keluarganya itu sulit. Mengalami misalnya keluarganya berantakan, anak-anak yang broken home, akhirnya dia merasa nggak mungkin saya bisa meraih kebahagiaan saya. Nah, itu juga kadang-kadang trauma itu juga bisa membuat seorang menjadi sabotase diri ya, gampang sekali melakukan sabotase pada dirinya sendiri. Pasti saya nggak bisa, saya tidak akan mencapai kebahagiaan itu. Nah, itu kalau dari sisi sesuatu yang ingin dicapainya dari sisi kebahagiaan. Atau juga dia bisa trauma dengan ayahnya ketika dia mengenal seseorang. Kalau misalnya ini anak muda, pemudi maksud saya ya. Kalau kemudian dia trauma dengan ayahnya, akhirnya dia ketika dia mengenal seseorang kemudian dia ingin mendekati, dia mundur duluan, menarik diri duluan. Padahal belum tentu ya orang yang kita suka gitu itu tidak suka kita. Mungkin juga dia memang suka sama kita, tapi kita sudah menarik di gak mungkin lah dia suka sama saya, karena teringat ayahnya yang punya sikap yang luka-luka tertentu yang sudah dipunyai begitu yang paling banyak memang penyebabnya ada luka-luka batin ya, yang kadang-kadang kita nggak sadari sebenarnya. Luka-luka batin itu kadang-kadang muncul, ternyata ternyata waktu itu membuat luka di hati saya, yang membuat sikap saya begini. Nah, itu kadang-kadang nggak disadari memang ya. Jadi itulah mungkin penyebab-penyebabnya yang membuat seorang menjadi
suka sekali sabotase Sabotase dirinya sendiri. Ya. Iya. Dan itu yang bahaya karena tanpa disadari itu ya. Itu. Ya, dan mungkin ya ada sobat-sobat Askara yang mungkin sekarang juga ada di dalam keadaan seperti itu, tapi mungkin tidak disadari. Nah, apa sih hal-hal yang mungkin dari hal-hal kecil, hal sehari-hari yang bisa dilakukan untuk minimal mengurangi lah atau menyadari kalau wah ini tidak bisa diteruskan nih kalau terus-terus mensabotase diri. Ya mungkin hal yang pertama kita harus mengenal diri kita ya, menyadari kemudian mengenal diri kita sendiri itu. Kalau kita sudah mengenal diri kita benar-benar, kita kenal diri kita itu siapa, kita bisa melangkah gitu ya. Jangan seorang yang suka mensabotase dirinya sendiri itu kan sering berpikir negatif tentang dirinya. Saya nggak bisa, saya nggak mampu, saya pasti gagal. Nah, jadi mulailah kita belajar untuk menyadari bahwa saya nggak bisa begini. Saya harus maju, saya harus meraih impian saya harus bisa mencapai apa yang saya inginkan gitu ya. Sesuatu yang baik tentunya, misalnya saya harus mencapai untuk bisa masuk sekolah yang bagus misalnya. Bagaimana apa yang harus saya lakukan untuk saat ini, misalnya harus belajar misalnya gitu ya. Jadi otomatis kita harus menyadari kemudian mengenal diri kita sendiri. Ketika kita mengenal diri kita akan tahu kelemahan saya di sini, saya itu yang saya harus perjuangkan supaya saya bisa mencapainya gitu. Kemudian kita benar-benar sadar. Begitu kita sadar diri bahwa kita ini sebenarnya harus percaya diri dengan apa yang kita miliki dan jangan takut gagal. Kegagalan itu kan kesuksesan yang tertunda ya kan. Kadang kalau udah sabotase sendiri lupa seperti itu, langsung takut aja adanya. Ya itu makanya. Jadi kita harus jangan takutlah gagal, dicoba. Kemudian kalau memang kita sadar bahwa ada kelemahan-kelemahan kita, cobalah kita berubah sedikit demi sedikit gitu ya. Mungkin nggak bisa sih ya orang langsung berubah drastis gitu 180 derajat gitu kan nggak mungkin. Jadi sedikit demi sedikit perubahan itu harus kita capai. Ketika perubahan capai sedikit demi sedikit, akhirnya nanti akan mencapai yang kita inginkan itu tadi. Jadi otomatis kita harus mengenal diri kita itu dengan sungguh-sungguh, kemudian kekurangan kita itu yang harus dirubah ya. Kekurangan kita di sini, itu mungkin saya bisa mengubahnya sedikit demi sedikit. Nah itu memang harus perlu kesadaran diri. Nah kalau kita sudah tidak bisa, mungkin kita tidak bisa mengatasi diri kita sendiri, kita mungkin bisa bicara dengan orang lain yang bagaimana sih menurut pendapat. Biasanya kan sahabat ada, kita punya sahabat, punya teman, atau mungkin kepada orang tua yang kalau memang nggak ada hubungannya dengan orang tua tadi. Kalau tadi kan ada karena kesalahan pola asuh tapi kalau enggak, kita bisa curhat kepada orang lain yang menolong kita, kemudian menolong kita untuk kamu harusnya begini gitu ya. Jadi mungkin kalau kita sudah tidak mampu untuk mengatasi diri sendiri, memang harus ada orang yang menolong gitu. Jadi kuncinya itu ada di kesadaran dulu ya. Iya, kesadaran kemudian mengenal diri kita. Termasuk mengenal hal-hal yang membuat kita luka itu tadi. Misalnya, ternyata paling sakit hati itu di bagian ini tuh kenapa ya, jadi harus tracing gitu ya mungkin ya Bu Eti ya. Jadi harus punya kesadaran yang penuh seperti itu. Dan kalau misalnya kita sudah berhasil nih ya keluar dari sabotase diri itu gitu, apa sih perubahan utama yang paling akan kita rasakan atau yang paling terpancar lah Bu, mungkin bagi orang-orang sekitar? Memang kita itu hidup kan harus berdampak buat orang lain ya. Jadi jangan kita hidup untuk diri kita sendiri, tapi ketika kita sadar kemudian kita bisa mengatasi diri kita, otomatis itu kita bisa meraih suatu kebahagiaan, kepuasan ya, seperti yang kita bicarakan yang tentang kepuasan hati ya. Kita mengalami sebuah kepuasan sendiri karena kita bisa mencapai apa yang kita inginkan, kita impikan gitu ya. Kemudian kita menjadi berdampak buat orang lain di sekitar kita. Kalau kita positif dengan diri kita, otomatis kita ketika keluar dari
apa kata-kata kita, pasti itu juga positif gitu ya. Pasti nggak mungkin negatif gitu. Tapi kalau orang seringkali negatif dengan diri sendiri, tidak menghargai diri sendiri, otomatis yang keluar ya biasanya seperti itu. Auranya suram begitu. Jadi gitu yang kita rasakan pasti membuat dampak buat yang lain. Okay. Kemudian kita akan bisa meraih kebahagiaan kita, kepuasan kita gitu ya. Mungkin dari hal-hal kecil kita, puas saya sudah. Yang tadi saya bicara tentang kita pengen punya badan yang ideal gitu ya. Kemudian kita berusaha, akhirnya berhasil gitu kan. Kita puas gitu, kita bahagia dengan apa yang kita capai gitu. Jadi itulah yang kita rasakan. Dan yang penting kita dapat memberi dampak yang baik buat orang lain yang bisa kita rasakan gitu. Iya, jadi kalaupun kita berhasil berubah tuh pasti orang lain juga akan merasakan dampaknya. Benar, apalagi yang ada di sekitarnya ya. Iya, dan itu malah menambah kebahagiaan juga buat kita begitu ya. Nah ini sekarang pertanyaan yang terakhir nih Bu Eti. Tadi kan kita sudah bahas bagaimana kalau kita yang mengalami sabotase diri, kita harus sadar. Nah bagaimana kalau kita nih sebagai orang-orang yang di sekitarnya, misalnya ada teman kita atau keluarga kita yang kita tahu kayaknya ini sedang menyabotase diri sendiri. Apa saja yang bisa kita lakukan untuk menolong gitu Bu? Iya, memang kita harus jadi mentoring ya. Mentor ya, jadi mentor untuk orang itu. Kalau tadi saya katakan kita harus berdampak kepada orang lain, nah itulah yang saatnya kita melakukannya gitu ya. Karena tanpa kita sadari pasti semua orang pernah merasakan itu. Tapi begitu kita sadar, nah itulah saatnya kita juga memperhatikan orang di sekitar kita, kemudian kita menolong dia dengan baik kalau orang itu terbuka gitu ya. Misalnya terbuka dengan pendapat kita, kemudian terbuka berbicara dengan kita. Jadi kita menolong bagaimana memberikan kepercayaan diri atau memberikan motivasi gitu. Bisa ya dengan kata-kata yang bermotivasi yang baik, kemudian memberikan kepercayaan kamu pasti bisa melakukannya. Cobalah gitu. Atau mungkin memang kita harus ikut ambil bagian memberikan jalan keluarnya. Misal kamu solusi. Bisa mencapai ini pasti dengan ini. Mungkin cobalah lakukan ini. Dan mungkin kalau seperti tadi kalau orang punya impian masuk S2, kemudian dia mungkin biasanya S2 harus bahasa Inggrisnya bagus gitu ya. Nah, sekarang cobalah kamu mulai kursus, mulai ini. Nah, kita memberikan solusi-solusi itu. Nah, yang penting memang kita perhatian kepada mereka gitu ya. Memperhatikan dengan memberikan solusi yang baik. Nah, ketika kita sendiri sudah positif dengan diri kita, pasti kita bisa memberikan hal positif kepada orang lain. Nah, itu yang bisa kita lakukan untuk menolong mereka yang ada di sekitar kita ya. Bahkan menjadi mentor ya buat mereka. Sesederhana mungkin mendengar saja mungkin bisa sudah lebih dari cukup begitu ya. Karena tadi kan kalau orang mengalami itu dia bisa juga curhat pada orang lain. Nah, itu dengan dia mencurahkan itu kan bisa lah kita sebagai pendengar dan sebagai penolong supaya juga sabotase diri ini tidak berlarut-larut seperti itu ya Bu. Nah mungkin Bu Eti untuk yang terakhir bisa menyampaikan kesimpulan Bu ya, mungkin untuk menguatkan teman-teman Askara Channel jadi tentang waspada sabotase diri ini. Iya, janganlah kita selalu dikuasai oleh sabotase diri ya. Sabotase diri itu jangan menguasai kita. Tapi kita berusaha untuk percaya diri, kita berusaha untuk berani menerima kegagalan untuk kita bisa meraih sukses. Jadi kebahagiaan dan kesuksesan itu akan kita raih kalau kita tidak terikat dengan sabotase diri kita. Jadi bukan sabotase diri yang menguasai kita, tetapi kitalah yang menguasai semuanya sehingga kita boleh berjalan dengan baik mencapai tujuan kita. Baik, oke. Terima kasih banyak Bu Eti untuk obrolan kita, perbincangan kita kali ini ya tentang sabotase diri dan Sobat Askara Channel. Inilah perbincangan kita dan semoga bisa menjadi berkat dan sampai jumpa di episode selanjutnya.